Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, alhamdulillah saya bisa silaturahim ke rumah Prof. Isom. Ini rumah yang besar sekali dan ada kos-kosan di belakangnya. Saya sebenarnya udah lama Prof. Isom mau ngobrol sama jenengan nih. Oh iya ya. Jadi sama apa ya? Jenengan ini kan kalau nggak salah pernah ya dulu sakit. Saya masih ingat Iya, itu. iya. Dari Lamongan dulu. Gejala apa nih? Gejala stroke. Oh, mau sampai segitunya ya. Saya enggak mau tahu karena waktu itu yang saya lihat sakit aja. Ya. Itu gejala stroke ternyata. Iya, iya. Dan sempat opname ya. Ya, opname juga setelah itu. Berapa minggu itu? Hanya 1 minggu. Oh, hanya 1 minggu. Tapi luar biasanya, jenengan sekarang udah betul-betul normal. Iya, iya. Kembali normal gitu. Hilang belas gejala-gejala itu. Sebetulnya masih ada, Pak Bib. Jadi saya akan cerita ya. Ya, ketika kita itu dulu di apa namanya diundang British itu di Lamongan. Iya, iya. Pada saat itu ke Ali Fauzi. Saya disuruh cerita kepada TV British kalau nggak salah. Nggih. Tentang Ali Fauzi. Nggih. Nah, setelah itu saya diwawancarai oleh TV itu. TV Jepang kalau nggak salah. Jepang atau British. Ya, pokoknya ya, Inggris, BBC. Saya berdiri sekitar 1 jam mungkin. Waduh, saya waktu itu di luar ngobrol dan nggak lihat ya. Saya berdiri sekitar 1 jam diwawancari itu. Tiba-tiba saya duduk itu nggak bisa berdiri. Ya Allah. Tetapi setelah itu saya evaluasi ya, barangkali itu puncak dari segala pikiran saya, kesibukan dan pikiran saya yang luar biasa. Jadi sekarang itu saya bisa mengukur pikiran seberapa saya menjadi begitu. Oh, gitu. Saya bisa mengukur. Jadi anunya ya, istilah level berapa? Ya, level harus berapa, diukur gitu. Itu kita ini. Nah, setelah itu kita pulang malam-malam itu luar biasa sakitnya. Aduh, jadi saya tidak terasa, bukan tidak terasa, saya tidak melihat tahu, sakit, tidak tahu, karena saya driving kan. Ya. Saya nyetir waktu itu, jadi konsentrasi pada muka, apa yang terjadi di muka. Jadi stroke itu memang sakitnya bukan main. Ya Allah. Kepala. Baru sadar, baru dengar sekarang. Ya. Badan sakit itu tidak bisa dikendalikan. Ya Allah. Nggak bisa dikendalikan. Setelah itu saya pulang dan saya tidur, mestinya nggak tidur langsung ke rumah sakit. Tapi saya pulang, setelah itu dibangun oleh istri dan dibawa ke rumah sakit pagi-pagi itu. Dibawa ke rumah sakit itu dimasukkan IGD. IGD ya apa? Ya, dan alat itu ya. Yang canggih-canggih itu ya. Ternyata di sana kata dokter itu saraf sampean itu ada 15 ke otak itu berhenti. Ya Allah. Tinggal 1. Katanya. Ya Allah. Jadi dari itulah maka saya kemudian minta Pak Joni Dokter Joni itu diberi obat. Selama itu kira-kira itu tahun berapa? 19 ya? Lupa saya itu. 2019. Ya, pokoknya 17-an ingat saya. Saya sudah tidak bisa apa-apa selama 3 bulan itu tidak bisa apa-apa. Setelah 3 bulan itu saya memberanikan diri ngajar. Tetapi ngajar itu tidak keluar suara. Ya Allah. Baru dengar sekarang. Tidak menyangka segawat itu ya. Saya juga nyetir mobil. Tapi nyetir mobil itu selalu ketarik ke kanan. Jadi seringkali speon dengan speon itu nyantap itu. Jadi kacau gitu ya. Kacau. Tapi memang saya beranikan diri karena katanya supaya berlatih. Iya, begitu. Kalau tidur aja malah tidak benar. Ya, itu. Jadi selama itu kemudian bicara tidak bisa dan saya akhir-akhir ini baru dengar bahwa itu lidah saya itu tertarik ke belakang. Ya Allah. Tertarik ke belakang. Jadi tidak bisa bicara itu lidahnya itu sarafnya ketarik belakang. Nah, kemudian saya mencoba menenangkan diri. Menenangkan diri, tidak ada aktivitas seperti biasanya gitu. Tidak banyak membaca, tidak banyak menulis gitu.
Dan yang paling penting adalah saya belajar bicara itu, karena kita ini kan pekerjaannya begitu. Betul. Kita Dosen ini itu, cari duit dengan bicara. Iya, dengan bicara. Kalau Dan nggak bisa nulis. bicara, nggak bisa. Nah, akhirnya waktu itu blank sama sekali. Ya Allah. Saya dikirnya hilang semua. Ya Allah. Itu. Jadi memorinya kayak kehapus gitu. Iya, hapus. Kalau berdoa itu depannya saja, belakangnya loh. Kok gini? Saya mikir gini, kok bisa hilang? Terus saya latih setiap hari itu, dikir sedikit. Tapi obat terus. Obat dari Pak Joni itu masih terus. Nah, terus kesimpulan saya itu pengobatan stroke itu di samping medis juga zikir itu saya kira. Karena saya membaca. Zikirnya dapat dari mana, Prof. Isom? Hah? Dikirnya itu ya zikir biasa sekolah. Sama udah tahu. Iya, sudah tahu. Oh, gitu. Habis sekolah itu enggak dikir baru yang yang remeh-remeh lah istilahnya. Ya, biasa itu. Yang ingat yang gampang gitu. Dari situ kesimpulan saya dua, yaitu di samping menenangkan ya fisik ya. Juga persoalan yang berkaitan dengan zikir itu tadi, agama itu tadi. Agama. Jadi itu terus dikir, akhirnya kok lidah saya kemudian maju, ya, maju. Asalnya asal ke belakang itu orang kan nggak bisa bicara, bisa ngomong. ngomong. Akhirnya lama kelamaan normal kembali. Tapi saya sekarang ini saya rasakan itu kira-kira 95 gitu. Nggak bisa normal. Belum 100%. Belum 100%. Nah, persoalan yang bersifat fisik itu kalau jalan itu. Jalan saya itu dulu itu akhir-akhir oleng-oleng karena yang kanan. Nggak stabil. Kanan sebelah tangan sampai kaki itu terganggu gitu. Terus tahun 2020 itu awal COVID mungkin. Saya itu dapat tawaran dari Malaysia untuk menjadi asesor. Itu saya memberanikan, tapi saya tidak berani sendirian. Sama istri di dampingi. Dengan catatan tidak pidato, tidak bicara ya. Cuma nulis saja gitu. Nulis saja di sana. Ternyata di sana iya. Kemudian asesor ya hanya bertanya pada mahasiswa aktivitasnya, direkam, kemudian dinilai dan seterusnya. Jadi saya masih berani itu. Awal-awal COVID itu tahun 2000 April lah, bulan April itu. Ya itu. Ya kayak gitu itu. Akhirnya normal ya jadi. Normal. Jadi enggak ini penting untuk penonton YouTube saya bahwa ternyata gejala stroke itu ya kebetulan ini tidak terlalu berat. Itu bisa disembuhkan selain pengobatan. Juga harus dengan zikir itu tadi. Zikir itu. Jadi pendekatan agama ya. Pendekatan agama. Saya jadi ingatan. Selalu saya nyetir zikir terus. Kemana-mana zikir, enggak pernah enggak zikir itu. Itu ya zikir itu yang paling sederhana kan astagfirullah gitu. Itu sepanjang jalan ke kampus, ke rumah, gitu terus. Setelah itu tambahi. Akhirnya yang hilang itu keluar. Pelan-pelan gitu. Memorinya kembali normal lagi. Itu luar biasa ya, karena saya jadi teringat waktu di Amerika. Jadi ketika istri saya melahirkan di rumah sakit besar gitu, rumah sakit kampus, itu besar sekali. Di sana itu pengobatannya memang seperti itu, bukan hanya medis gitu ya. Jadi pertama sosial, jadi ada ruang tamu. Kalau di sini kan dipersulit ya, itu kalau keluarganya ada besok itu loh, dibatasi jamnya, kering udah keluar. Kalau sana enggak, itu ada ruang mungkin yang VIP, saya tidak tahu. Ya itu bebas. Jadi diberi kebebasan ngobrol pasien kalau udah agak sembuh gitu ya. Jadi terus kedua kali pendekatan agama tadi itu dibantu oleh pendeta atau yang muslim, ustadz atau apa itu penting ternyata. Saya baru paham itu. Sebetulnya membaca Al-Quran itu lebih cepat katanya, tapi nggak bisa
Enggak bisa keluar suaranya ya. Gimana Suara gitu. jenengan mboten enten. Enggak ada. Tapi bisa baca secara batin. Ya bisa kalau mau lihat batin bisa. Oh iya. Cuman jadi, mau baca nggak bisa. Membaca nggak bisa. Jadi yang bisa ya hanya dikir-dikir terus ya. Ya dikir setengah bunyi setengah apa namanya siri gitu. Nah dari itu saya rasakan memang ya itu lebih banyak zikirnya daripada pengobatan medis ya. Medis hanya pertama medis, itu. Ya, setelah itu obatnya selesai. Prof Joni yang obati? Pak Joni. Padahal beliau itu kan bukan ahli jantung ya, ahli spesialis dalam aja. Ya. Tapi luar biasa ya. Luar biasa Pak Joni. Itu luar biasa, Prof Joni. Begini Prof Isom, jadi saya ini kenapa mengangkat ini? Karena saya ini kan sudah manula juga. Ya. Saya ini udah lansia akhir. Umur saya 76, jenengannya saya di bawah saya jauh. Ya. Karena mungkin penonton tidak tahu, Prof Isom ini pernah saya mengajar di S1 ya dulu di S1, S2 ya. S2 juga. Ya, jadi ya selisihnya lumayan jauh kita ini umurnya, tetapi ya ini penting ya untuk penonton kami bahwa kesehatan itu harus dijaga gitu. Tadi itu loh, level itu loh. Ya. Jadi level itu jangan dipaksakan, ya levelnya sekian. Kekuatan pikiran kita itu di situ. Jangan terlalu dipaksakan berjam-jam itu. Jangan di wawancara 1 jam kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu kan di luar mikir terus ya. Iya. Kan memori itu harus dikeluarkan semua. Di samping itu ada agenda-agenda saya yang harus saya penuhi. Iya. Gitu. Besok ini, besok lusa begini. Saya ingat Pak Hakim itu dulu. Iya. Agendanya terlalu banyak. Oh iya. Kemudian Pak Hakim kena di Jakarta itu. Iya di Jakarta. Itu sebetulnya karena level agendanya itu terlalu tinggi. Memorinya penuh, hampir penuh itu. Penuh itu. Jadi keterbatasan memori itu jangan dikira dapat terbatas kita ini. Nah, itu saya akhir-akhir ini tahu bahwa apa namanya saraf kalau nggak disuplai darah itu pasti ngeri ya. Ngeri. Bahkan dokter bilang bahwa tinggal 1. Tinggal 1. 15 saraf yang penting ya, tinggal 1. Ya enggak tahu, kita enggak tahu. Ya enggak tahu lah itu tentang kedokteran ya, tapi biologis ya. Itu bilangnya begitu. Yang ngeri juga ini ya. 15 tertutup. Ya tinggal Allah. 1 saja. Yang berfungsi. Bayangkan ya. Itu. Berarti saya ke Lamongan waktu itu sudah berapa gitu? Jenengan dengan saya. Iya kan normal kan. Berangkatnya kan saya yang nyupirin, jenengan di belakang saya kalau nggak salah. Iya. Ada adik saya sebelah itu ngobrol gitu ya. Terus itu padahal normal, menurut saya normal. Padahal normal itu kita mampir di Bangil dulu kan waktu itu. Padahal 1 hari saja terus terlalu banyak itu. Iya. Padahal kita rileks sekali berangkat. Iya. Di sana itu wawancara dengan BBC itu. Iya, BBC. Saya enggak ikut wawancara karena saya enggak dipakai waktu itu, enggak apa-apa. Saya jadi rileks, saya minum kopi di muka itu sambil ngobrol sama teman-teman. Ya, selesai wawancara itu terus saya duduk, tiba-tiba enggak bisa berdiri. Ya Allah. Dan waktu itu saya pikir jenengan maaf ya, itu kenanya di rumah kakak, itu kena angin gitu. Ya, itu kan masih normal sampai dugaan saya itu, tapi salah sebenarnya dugaan saya. Jadi stroke itu datangnya tiba-tiba gitu. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada gejala-gejala apapun itu. Awal, peringatan dini tidak ada ya. Nah, tetapi yang penting sekarang itu kena itu terus santai saja. Nggak usah dibuat ada beban hidup beban, pikiran gitu. Dan jenengan kelihatannya terhibur dengan burung-burung juga. Hobi burung itu penting ternyata. Iya. Kadang-kadang orang kan meremehkan. Hobi itu penting. Iya. Luar biasa. Saya tidak panjang-panjang ini, tapi mungkin penonton kami paham ya bahwa kapasitas otak kita itu ada notoknya. Gitu. Iya, terutama para pakar ini, para ilmuwan, jangan sampai otak yang tidak berkait dengan orang lain. Tapi kalau otak misalkan belajar sendiri, enggak apa-apa ya. Tapi kalau otak mikir itu karena punya tanggungan itu, itu yang jangan terlalu sibuk, super sibuk gitu. Banyak agenda-agenda di luar itu ketika itu. Iya. Jadi alhamdulillah saya juga tidak terlalu sibuk gitu. Saya ini walaupun lebih senior dari Prof Isom, karena saya terlalu santai, hidup saya terlalu santai. Kadang-kadang teman-teman mengkritik saya.
Pak Habib itu terlalu santai gitu loh. Jadi tapi penting juga ternyata. Oh ya. Jadi mulai dari tahun 19 itu, Nggih. 2019 itu Sudah aktivitas sudah berbeda sama sekali dengan dikurangi sebelumnya ya. ya. Dikurangi. Penting. Kalau sebelumnya sampai jam 12 membaca sampai kuat gitu-gitu terus jam 1 membaca ya, nulis kuat. apa itu. Sekarang nggak bisa. Harus ada kapasitasnya harus dikurangi. Itu penting untuk penonton kami karena ada banyak penonton kami itu lansia yang juga para pakar kadang-kadang. Nanti saya share di grup dosen juga biar mereka paham juga. Dan stroke itu sekarang menghantam anak muda juga. Iya, kalau itu tadi levelnya tidak lihat umur, anak muda yang terlalu serius ya, serius itu kan juga kena. Jadi perlu hiburan ya. Matur nuwun sangat Prof. Isom. Jadi ini pelajaran yang paling berharga bagi saya terutama. Karena saya terlibat ini masalahnya. Saya itu terlibat sampai Bu Isom itu bilang, hati-hati Pak Habib, nek ono apa-apa sampean kena pasal. Tapi waktu itu guyon. Jenengan sudah sembuh waktu itu. Jadi itu hanya guyon gitu. Jadi saya kira itu terima kasih atas perhatian para penonton sekalian. Ini sekali lagi saya garis bawahi bahwa hati-hati dengan otak kita. Ya, kalau tidak mampu, memorinya udah penuh, jangan dipaksa. Istirahat yang banyak. Dan multivitamin saya kira juga itu secara biologis. Secara fisik dan Al-Quran ternyata wirid itu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.